Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kita akan mulai ibadah gabungan, ibadah keluarga dan ibadah MPD kita. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Gembala Petra. Minta kesediaan Ibu Desi untuk kita mulai dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini yang Engkau memberikan kami kekuatan bahkan kemenangan untuk tiba di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami di hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik, yaitu mempersembahkan setiap hati kami Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap kami yang melayani diurapi oleh Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu nyata Tuhan. Dan setiap perkataan apa yang keluar dari lidah bibirnya adalah perkataan Engkau yang Bapa. Dan setiap kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh lebih lagi mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga yang akan membawakan pujian penyembahan Tuhan pada saat ini. WL pemusik diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Terlebih lagi pada saat ini juga ada ibadah keluarga. Kami percaya Tuhan, keluarga yang akan mempersembahkan kesaksian juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, persembahan setiap pujian kami ini hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami percaya ada perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berserah kepadamu, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari surga. Catering kan orang catering apa? Catering. Oh. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kita lakukan ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pernyataan Tuhan. Seperti kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah berhentinya Tuhan, terus mengasihi kami. Ya Tuhan, kami datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang ditinggikan, yang dipuji. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih sanggup berdiri? Masih. Kalau kata Pak Pendeta Petra biasanya, wah masih cuma 100 gitu. Lupa saya. Udah gak pernah lagi gitu kan. Shalom saudara. Shalom. Masih 1000. Biar kita teringat ya. Dalam 6 bulan soalnya. Shalom saudara. Shalom. Haleluya, sudah 3.000 nih Bu Gembala. Tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kita angkat lagu pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah
kesaksian, tapi karena kita tahu bahwa hari ini juga adalah ibadah keluarga, jadi kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Mama Sanesa untuk memberikan kesaksian di kesempatan pada malam hari ini. Silakan. Syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan ya, karena saya tahu Tuhan itu sangat menyayangi aku dan juga terutama keluargaku. Amin. Di bulan ini saya berulang tahun tanggal 14 April dan putriku Sanesa tanggal 27 April hari Senin kemarin. Saya bersyukur kami selalu dalam keadaan sehat. Amin. Tidak pernah kekurangan karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Amin. Amin. Saya bawa kami di dalam doa agar keluarga kami ini menjadi contoh untuk keluarga besar Sinaga dan juga Sinaga. Amin. Shalom. Mohon maaf ya, kalau nggak bisa kebaktian keluarganya di kontrakan. Gak apa-apa. Ya luar biasa, sesuai badan. Cukup kami berempat. Begitu di kontrakan, di situ dapur, di situ kamar, di situ ruang tamu kan. Nggak mungkin, tapi luar biasa. Biarpun kebaktian keluarga tidak di rumah, bisa di rumah Tuhan tempat ini, kita juga luar biasa ramai. Amin. Dan seperti khotbahnya Ibu Pendeta minggu lalu, koma gitu ya. Emang kadang kami sekarang ini Bu, emang lagi koma Bu. Biarpun koma, Tuhan Yesus menyediakan segalanya. Amin. Tuhan memberi rezeki yang ada. Amin. Sekian itulah kesaksian keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam buat kita semua. Shalom. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau tanggal 17 yang lewat 2 minggu ini saya merasakan cobaan yang luar biasa. Saya boleh dirawat 4 hari. Terus hari Jumat kemarin saya di USG, kata dokter USG ada batu empedu gitu. Apa ini Tuhan? Coba apa gitu, tapi aku langsung berdoa di tempat tidur itu sebelum selesai. Bagimu Tuhan tak ada mungkin, bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Saya yakin dan percaya apapun itu kata dokter, saya yakin dan percaya dapat disembuhkan dan tidak dapat dioperasi. Dalam doa Ibu Gembala, Bapak Pendeta Junius juga agar penyakit yang saya alami saat ini Tuhan sembuhkan. Amin. Semua Sanesa menjadi contoh di keluarga Sinaga yang mulia. Saya rindu kalau semakin maju untuk mengayomi supaya jadi contoh di tempat ibadah ini ya Pak. Amin. Puji-pujilah Tuhan. Mau bersaksi lagi. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, jangan ragu-ragu untuk bersaksi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sangat mengucap syukur saat malam hari ini ya. Bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini, tapi ini semua karena tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita hingga kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan cita kasih dalam hidup saya ya, dimana kalau waktu hari Selasa kemarin sebenarnya waktu kaum wanita itu saya udah sakit ya, sudah sakit sebenarnya itu saya tahan-tahan itu oleh karena campur tangan Tuhan obat itu diberkati, saya bisa berdiri saat ini bersama Bapak Ibu yang terkasih, itu semua karena Tuhan. Amin. Dan biarlah kiranya semakin hari kesehatan saya semakin pulih. Amin. Saya terlalu yakin dan percaya kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jadi ke pribadi saya rasanya tahun lalu kayaknya nggak masuk rumah sakit ya. Jangan, Kayaknya hampir jangan. setiap tahun saya ada aja masuk rumah sakitnya gitu. Absen ya. Memberikan saksian
Karena ketika diberikan kesempatan pelayanan dan juga diberikan pelayanan di dalam pekerjaan juga, saya berserah sama Tuhan, Tuhan pasti mampukan, kuatkan. Amin. Dan terbukti dari satu segi kesehatan, Tuhan juga mampukan, walaupun saya sendirian, tapi semuanya bisa di cover seperti itu. Jadi puji nama Tuhan, itu juga berkat doa kita semua, dan pastinya karena Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena Bapak Gembala sudah tidak sabar, dan kita juga tidak sabar mendengar firman Tuhan dari Bapak Gembala. Kami sudah 6 bulan ya Pak. Betul ya Pak? 6 bulan, betul. Betul. Kita akan angkat pujian. Ku tak mau apapun juga saat ku Datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. saat ku kembali ke surga. Layak ku punya Hati sebagai hamba dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah sampai selamanya. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu, penyertaan-Mu atas kami sampai dengan malam hari ini tetap luar biasa Bapa. Di tengah berbagai permasalahan apa yang kami alami sepanjang hari ini, Roh Kudus, Engkau menguatkan niat kami, tekad kami untuk tetap datang, tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah Kau tetapkan melalui gereja-Mu Tuhan. Gereja kami di tempat ini, GKOI Antioquia. Terima kasih Roh Kudus buat kekuatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami sudah memuji Engkau, kiranya Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Dan tiba saatnya kami akan sama-sama mendapatkan makanan rohani daripada Engkau. Roh Kudus, urapi pertama-tama hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu beritakan semata-mata kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang keluar bukan saja kebenaran firman-Mu, tetapi berkuasa atas kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Juga buat jemaat-Mu Tuhan, agar roh hikmat juga daripada Engkau Roh Kudus, agar kami sama-sama dapat mengerti firman yang akan kami baca, kami dengar, kami pelajari. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, kangen juga ya. Persis tanggal 20 kemarin udah 6 bulan. Baru 6 bulan saya di Petra, Tuhan percayakan. Dan tadi Bu Gembala bilang, ikut aja Bang, sekalian bawa firman. Oke. Iya, firman Tuhan ini cuma 4 ayat, tapi bisa 2 jam sih, nggak apa-apa nggak ya? Bapak Ibu ya nggak ada yang ngantuk ya? Cuma 4 ayat kok ini. Ya, firman Tuhan hari ini dari Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 4. Almanak, dari almanak kita, judulnya saling memuji dengan tulus mendatangkan sukacita. Boleh kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, seperti Nehemia 8 ayat 6, ketika Imam Ezra membacakan firman Tuhan, jemaah bangsa Israel pada berdiri semua. Oleh karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 saya, ayat 4 kita bersama-sama. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, turun dari pegunungan Gilead. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu,
bagaikan belahan buah delima, pelipismu di balik telekungmu bersama-sama. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang selalu mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Penatua, balik ke layar awal. Almanak ngasih judul saling memuji dengan tulus, mendatangkan sukacita. Saling memuji. Tapi penjelasan di Almanak isinya berterima kasih kepada pasangan. Memang isi sebenarnya adalah saling memuji. Kitab Kidung Agung ini, Bapak Ibu, Kitab Kidung Agung ini yang tulis siapa? Bapak Ibu kira-kira. Kitab Kidung Agung yang tulis Salomo. Saya mau sampaikan fakta. Kidung Agung ini sebenarnya ditulis oleh Salomo terhadap perempuan yang bukan istrinya. Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo pada saat saya membaca tafsiran dari tradisi bangsa Yahudi yang terkonfirmasi di Alkitab. Di sini nanti kita akan lihat. Ini adalah tentang salah satu perempuan dari Gilead. Itu kira-kira sekarang di sekitar Ethiopia. Yang Salomo ambil, Salomo culik, perempuan hitam legam, tapi cantik. Makanya dibilang ini Kidung Agung ini cinta sejatinya Salomo. Karena namanya gak disebut, di tradisi Yahudi itu disebut namanya Sulaimi. Dia. Salomo culik dia karena walaupun hitam legam, cantik dia. Sampai detil pujian Salomo itu. Gitu. Hitam, nanti saya buktikan. Coba Bu Penatua, ayat Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6. Hitam legam dia. 1 ayat 5 dan 6. Mundur ke satunya. Kamu perhatikan bahwa aku hitam. Terik matahari membakar aku. Hitam legam itu dia. Gitu. Dan dia ini kerjanya di kebun anggur di padang. Ayat 6-nya. Itu langsung ayat 6. Bu Penatua. Tuh. Aku hitam. Ya. Ini perempuan Ethiopia. Kidung Agung ini ditulis di abad ke-10. Tahun 970 SM sampai 930 SM. Ya. Ini ditulis waktu Salomo belum mencondongkan hatinya, kalau kata 1 Raja-Raja 11, kepada istri-istri penyembah berhala. 700 istri, 300 gundik. Kidung Agung ini diperkirakan ditulis waktu Salomo berumur 60 tahun. Istrinya belum banyak. Berumur 60 tahun dia. Dan pada akhirnya ini dikembalikan ke pacarnya. Si Sulaimi ini punya tunangan. Karena tiap hari dia kangen sama tunangannya, si cewek ini. Dan sama Salomo tidak diapa-apain. Cewek di Kidung Agung ini. Bapak Ibu baru tahu ya. Selama ini kita kan puluhan tahun, ribuan tahun, tahunnya ini kan seolah-olah penggambaran hubungan manis antara Tuhan Yesus kepala gereja dengan jemaat. Boleh. Tapi latar belakang ini yang saya jarang dengar. Kidung Agung ini ditulis tahun 60 waktu tahun 970, Salomo umur 60. Gitu. Kita lihat Kidung Agung 5. Oh, sorry, ayat 4, buku Batua, sebelum ke Kidung Agung, ayat 4-nya. Kidung Agung 1 ayat 4-nya. Ini buktinya bahwa tradisi Yahudi terkonfirmasi di sola skripturanya. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi.
Ini Salomo culik, dia lagi di padang di padang kebun anggur. Itu Salomo culik dia nih. Kidung Agung 5. Lihat. Ayat 2 sampai ayat 6. Ini dia lagi rindu sama tunangannya. Lagi rindu sama tunangannya dia. Tapi Salomo tetap memuji-muji dia, merayu dia. Gitu. Ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Penjelasan di almanak kita saling memuji biar mendatangkan sukacita. Kalau saya balik. Kita nggak bisa memuji orang dengan tulus, bukan karena ada apa-apanya. Kalau kita sendiri belum merasakan sukacita, belum mempunyai ketulusan hati. Kan banyak orang memuji kan, ada maunya kan. Pak, udah tahu udah tanggal gajian nih. Papa luar biasa ya, setiap tanggal 25 seger, sehat ya. Misalnya nih Pak Berlin, Papa kerja luar biasa loh, gak pernah capek. Orang makin ujung akhir bulan biasanya lemes, Papa makin sehat. Pak, iya, iya kan? Jadi puji-pujian bukan seperti itu, Bapak Ibu. Harus puji-pujian tulus, gitu. Saya walaupun tukang protes masalah makanan misalnya, sama Mama Alef, tapi kita kasih saran, pedes banget, jangan pakai cabai setan. Misalnya, pedes boleh misalnya. Atau komentarin. Ini kalau kita lihat nih, ayat 1 sampai 4, dari mulai ujung kepala, puji-pujiannya. Nanti ada maknanya saya kasih tahu. Jadi memuji istri itu harus, tapi dengan hati yang tulus. Kalau hanya berdua kan boleh juga secara fisik. Mami bagus gini, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya terserah selera masing-masing gitu kan, secara fisik kan boleh, tapi hanya berdua aja. Jadi ini surat cintanya Salomo sebenarnya. Kidung Agung surat cinta Salomo. Kalau saya pernah baca lagi tafsiran, ini cinta tak terbalas Salomo. Kidung Agung ini Bapak Ibu, cinta tak terbalas Salomo. Dan sangat diduga keras kalau kita lihat tafsiran dan salinan-salinan tafsiran Kidung Agung ini. Salomo 1000 orang istrinya, 700 plus 300, dia paling cinta sama si Sulaimi ini. Tapi justru paling cinta, tak berbalas cintanya. Gitu, tak terbalas. Ya, Bapak Ibu bayangin. Kita lihat secara kasih eros suami istri, secara kasih eros suami istri, ya. Suami istri harus saling memuji, memperhatikan, bukan karena suaminya lagi banyak duit aja, ya. Saling memuji bukan karena pengen merongrong suaminya. Saling memuji dengan tulus untuk menyemangati suaminya. Yang pertama, biar lebih dekat kepada Tuhan, gitu. Karena pengorbanan Tuhan Yesus merobek tabir supaya kita kembali, kalau kata Pak Gembala, online dengan Tuhan. Bahasa Alkitabnya Yesaya 59 ayat 2. Gak bisa nggak suami istri saling memuji kalau masih pada mangkel? Suami mangkel sama istri mangkel sama suami, kagak bisa. Apalagi perbuatan salah satu pasangan udah bikin kesel luar biasa, nggak bisa. Harus ada kasih mesra, harus ada pengampunan. Sehingga kalau versi perjanjian barunya Efesus 4 ayat 32, Bu Penatua, 4 ayat ini kalau kita mau gambarkan vertikal hubungan kita kepada Tuhan dan Tuhan yang terlebih dahulu, kalau kata 1 Yohanes 2 mengasihi kita, horizontalnya seperti apa? Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih
mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada prakondisi gak Bapak Ibu? Koma, ini hanya berlaku untuk suami istri yang lagi senang. Ada prakondisi gak? Ini hanya berlaku untuk jemaat gereja yang kaya. Ada prakondisi gak Bapak Ibu? Tidak. Kalau kita lihat banyak tafsiran, ini berlaku baik hubungan secara personal, suami istri, saudara kandung, apalagi dalam gereja. Tuhan yang sudah terlebih dahulu, kata 1 Yohanes, mengasihi kita. Kita harus begini sebagai sesama anggota jemaat, anggota gereja. Ini kalau kita mau tafsirkan Kidung Agung, kasih Allah kepada kita, kasih kita sesama terhadap anggota gereja. Ya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita bisa saling mengasihi kalau kita nggak punya kasih mesra? Ada ganjelan, ada dosa, belum kita selesaikan dulu secara vertikal kepada Tuhan, baru secara horizontal. Kagak bakal bisa. Sehingga ada lagunya tuh Pak Yapi, dari ref dulu Pak Yapi. Kasih mesra Tuhan lah, kasih mesra Allah Bapa melalui Sang Firman, anak tunggal Bapa yang turun ke dalam dunia, menebus dosa kita, menjadi dosa, menjadi terkutuk di tiang gantungan, sehingga kita pun bisa saling kasih mesra terhadap sesama, suami istri, orang tua anak, terhadap jemaat, gembala dengan jemaat, jemaat sesama jemaat. Ku terhubung denganmu, menikmati. Tuh selalu, iya, tuh jadi salah tuh, ya. Kalau kita selalu terhubung kepada Tuhan, kita bisa sesama suami istri penuh kasih mesra. Nah ini dia lagunya, Pak Diaken. Ku selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kalau mu-nya kita ganti M kecil, berarti suami istri. Seperti konteks Kidung Agung ini, Kidung Agung 4. Bisa nggak suami istri terhubung kalau tidak ada kasih mesra? Kalau nggak sefrekuensi, sama-sama takut Tuhan, kagak bisa. Nanti yang ada saling bohong, penipuan, hubungan rumah tangga, di depannya bener, ternyata dalamnya bersahabat, ternyata untuk saling memperalat. Nggak bisa. Firman Tuhan nggak pernah salah. Bisa nggak kita melekat sama suami istri? Dasarnya apa tuh? Firman Tuhan. Sama seperti Kidung Agung ini. Dan Salomo, waktu Kidung Agung ini dia tulis, dia masih eling, masih waras dia. Ditahan beberapa bulan, diculik si Sulaimi ini. Dia ngelihat tiap malam sedih si Sulaimi ini. Hitam legam tapi cantik. Cantik dia, dari Gilead. Gilead itu sekitar Ethiopia. Akhirnya dikembalikan dia, dikembalikan gitu. Tiap malam Salomo tahu nggak terhubung dia sama si Sulaimi ini, nggak terhubung dia. Tiap hari dipuji-puji si perempuan ini, si Sulaimi ini yang di perempuan di Kidung Agung. Salomo puji-puji, lihat itu di Kidung Agung. Komplit, dari mulai rambut, gigi, belandada, semua komplit banget pujiannya Salomo sama si Sulaimi. Tapi Sulaimi malah memuji ke tunangannya. Salomo pikir awalnya memuji dia, padahal bukan.
Tuh Kidung Agung itu latar belakang cerita sejarahnya, Bapak Ibu. Nggak terhubung dia, nggak terhubung, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa saling, Efesus 4 ayat 32 tadi, punya kasih mesra seperti Kidung Agung ini, bisa saling terhubung suami istri, gereja kepada Tuhan, gembala kepada Tuhan, online kepada Tuhan. Satu, firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kendali utama dalam hati kita, supaya dari hati kita jangan keluar yang buruk-buruk. Berpenatua, Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Gitu. Pak Gembala katanya, yang penting kan dari hati kita. Jangan salah, hati manusia penuh kejahatan. Tuh lihat, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Beneran sayangku, cintaku, aku gak bakal selingkuh lagi, aku udah lupa ke wajahnya. Nah itu ternyata ayatnya. Saya dulu kerjanya nanggepin para penjahat kantor, berbohong semua, sumpah palsu. Demi Allah, demi Tuhan Pak, saya gak melakukan itu. Begitu dia bilang demi Tuhan, demi Allah, saya pasti gebrak mejanya. Saya bilang gitu. Bawa nama Tuhan kamu, mulut kamu kotor, saya bilang gitu. Bukti saya lempar ke muka dia sama dia. Bukti saya dapat, saya lempar ke mukanya. Nih, kamu lihat itu bukti kamu, kejahatan kamu, saya bilang. Bawa nama Tuhan kamu, saya bilang. Gitu. Karena apa? Salomo udah memperingatkan, Amsal 4 ayat 23, coba Bapak Penatua. Ada lagunya tuh di orang Islam. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu lagu dari Alkitab kita tuh, lihat tuh. Saya bohong gak tuh? Dia niru. Dia datangnya tahun abad ke-7, tahun 700. Dicetaknya hampir tahun 800. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus, 1400 tahun sebelum agama sekarang terakhir muncul. Tuh Salomo udah ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan yang saling mesra, bisa saling memuji dengan tulus, suami istri, istri taat kepada suami, jemaat taat kepada gembala, gembala memperhatikan domba-dombanya, jemaatnya. Dari mana? Dari sini. Firman Tuhan yang jadi dasar, Bapak Ibu. Gak bisa saling muji dengan tulus kalau gak ada firman Tuhan. Kita pun yang punya kepekaan Roh Kudus pasti tahu nih, ini orang muji-muji gue ada apa nih ya? Ada apa nih? Dalam hati, jangan-jangan lagi ada maunya aja nih, gitu kan? Ngerti kita? Siapa sih kehidupan, Bapak Ibu? Siapa kehidupan? Ayo, ayat terkenal nih. Ayat terkenal, ayo. Siapa guru sekolah minggu nih? Yohanes 14 ayat 6, Bapak Penatua. Tuh, kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku, ini salah satu 7 ucapan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, khusus di Yohanes. Bahasa Yunaninya ego eimi. Aku adalah Allah. Di Keluaran 33, ehye asyer ehye. Hakikat Tuhan Yesus adalah Allah sebagai pencipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Dan ayat 14, terang itu sudah menjadi manusia, terang Allah. Yang tadinya Musa nggak bisa melihat Allah, tapi karena begitu baik Allah kepada kita, anak tunggalnya dianugerahkan kepada kita. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa semesra di Kidung Agung ini, kehidupan yang mesra seperti di Kidung Agung.
suami istri, anggota keluarga, anggota gereja, anggota jemaat, hubungan di kantor, dimanapun kita bisa berlakukan gitu. Harus dasarnya firman Tuhan. Salomo sudah membuktikan kegagalan dia. Gagal dia memuji dengan kepintaran dia sendiri. Kidung Agung ini tidak terbukti. Malah terbuktinya Salomo punya istri para penyembah berhala. Sampai mati Salomo. Buka 1 Raja-Raja 11, Bu Penatua. Nggak ada pertobatan. Pengkhotbah tidak ada dibilang pertobatan Salomo. Dia hanya nyuruh orang takut akan Tuhan. Dia nyuruh orang takut akan Tuhan. Dia sendiri nulis itu di masa tua mau mati. Tidak ada pertobatan. 1 Raja-Raja 11. Apa di situ dibilang? 1 Raja-Raja 11, Bu Penatua Mona. 1 Raja-Raja 11. Iya. Ayat 4. Nah, ayat 4 tuh lihat. Kemungkinan dia stres, cintanya ditolak. Cintanya kepada Sulaiman ditolak. Tuh. Waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Tuh, lihat. Yang ngeri apa ayat 6? Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ayat 6 Bu Penatua. Dan dia tidak dengan sepenuh hati. Waktu itu Salomo ayat 7-nya mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Ini dewa nih, dewa kejijikan orang Moab, Moloch. Bapak Ibu tahu Moloch? Itu setan berbentuk Moloch itu seneng ya pengorbanan bayi. Kalau Bapak Ibu lihat penggambaran dewa-dewa zaman dulu, Asitoret, Moloch, Kamos, itu ngeri. Moloch itu patung besar raksasa, kira-kira tingginya 20 meter, tengah-tengahnya tuh dapur perapian. Kalau mau datang nyembah berhala Moloch itu, mesti bawa bayi, lempar ke dalam, hidup-hidup. Sadis. Itu Salomo tuh. Yang begitu hebatnya Tuhan kasih hikmat, kekayaan, kekuatan, perlindungan, bahkan di seluruh sepanjang bumi ini ada. Kata firman Tuhan, tidak ada yang bisa melebihi kekayaan, kemasyhuran, hikmat Salomo. Yang lebih kasihannya, 2 kali Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Yang kedua memperingatkan Salomo, penampakan Tuhan Allah kedua kepada Salomo tidak bertobat. Kerajaannya terpecah. 10 utara dipimpin oleh Yerobeam, 2 Yehuda dan Binyamin, Rehabeam anaknya Salomo. Sampai Salomo mati, nggak ada pertobatan dia. Di 1 Raja-Raja 11 maupun di 2 Tawarik 9 nggak ada pertobatan Salomo. Kasihan. Kita tidak boleh menghakimi, tapi kita bisa menilai, kita bisa menganalisa tokoh-tokoh dan peristiwa di Alkitab. Seperti 2 Timotius 3:16, Bu Penatua. Yang salah kita katakan salah, tapi bukan menghakimi. Kita didik orang, termasuk diri kita sendiri. Segala tulisan di firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, nyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Tadi Yohanes 14 ayat 6, siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu supaya kita punya kasih mesra. Kita wujudkan kasih mesra Kidung Agung. Bukan seperti Salomo, cinta bertepuk sebelah tangan. Salomo ini cinta bertepuk sebelah tangan. Kita yang sudah hidup dalam zaman anugerah, Roh Kudus sudah hidup dalam hidup kita, memerintah hidup kita. Harusnya kita punya kasih mesra. Kalau sudah kasih mesra ke gereja, contoh, perlu diingetin nggak? Perlu gak istri kita cerewet? Pak, bangun dong,
Itu gereja jam 10, jam 9 belum bangun. Jadi marah-marah, ke gereja nggak enak. Misalnya gitu ya. Kasih mesra tuh jangan dibayangin yang susah-susah. Ya. Suami istri ngomong jangan kasar. Kasih mesra. Dikasih makan, dimasakin tempe, tahu. Makasih ya, Ma. Gitu. Suami pulang masih capek, jangan langsung tiba-tiba disodorin masalah. Kalau kata TikTok, suami pulang bawa 90 masalah di atas kepalanya. Ketemu istri, begini, 1000 masalah. Akhirnya dia pergi lagi keluar. Wah, gua pulang harusnya ketemu istri senang, minimal dapat kasih eros. Lah ini ketemu istri, masalah gua malah tambah. Pulang lah, keluar lagi dia nggak jadi pulang. Iya kan? Tunggu dulu suami gitu, suami pulang sambut dulu, cium pipinya, iya kan? Cium pipinya, kalau lagi ada cemong di muka apa keringat, lap dulu, iya kan? Cium pipi kiri, pipi kanan, kasih minum dulu kek, kasih apa kek dulu kek, dudupi, tasnya dibawain masuk, suruh mandi, makan, cerita pelan-pelan. Itu kasih mesra, simple-simple aja. Tapi jangan munafik ya. Pura-pura manis, pura-pura baik, tapi di ujung kehidupan nanti atau di tengah kehidupan memberatkan suami, menyusahkan suami, atau kebalikannya menyusahkan istri. Jangan. Bukan kasih mesra Kidung Agung tuh namanya. Tidak ada kemesraan dalam Kidung Agung dalam keluarga. Di gereja juga begitu. Datang ke gereja cuma karena melihat gembala, melihat para pengerja, para majelis. Tidak, Bapak Ibu. Allah Bapa sudah lebih dahulu menunjukkan kasih mesra. Anugerah terbesar yang tidak pernah bisa diberikan oleh agama lain. Mari kita praktekkan. Kita yang sudah lahir baru, kita yang katanya sudah bertobat, lahir baru seperti kata Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Buktikan loh. Yang sudah baptis Islam, buktikan. Buktikan Matius 3 ayat 8. Tuh. Ayat 4-nya, Bu Penatua, coba. Ayat 4-nya. Oh, ini Matius sekarang ya. Oh, Matius 3 ayat 8. Hasilkan buah-buah pertobatan. Contohnya apa? Buah pertobatan, kasih mesra. Nggak bisa kalau nggak ada pertobatan. Berarti dia belum bertobat. Kalau masih menyusahkan suami, nyusahkan istri, nyusahin gereja, nyusahin gembala, berarti belum ada pertobatan. Mohon maaf saya katakan. Kalau pertobatan sejati, ini kan gereja gue juga. Gue mau bertumbuh, berakar, berbuah, menjadi saksi bagi keluarga, bagi masyarakat. Tuh kalau ada pertobatan. Ditanya sama lakinya, "Mah, rajin banget sih mah ibadah, hari Minggu aja. Ngapain sih MPD? Ngapain sih kaum wanita?" Gak usah marah juga, gak apa-apa. Pak, kalau Papa mau tahu, ikuti ibadah, gituin aja. Kasih mesra. Lama-lama itu yang batu ditetesin air, lama-lama bolong. Apalagi pakai kuasa Roh Kudus, lebih dahsyat gak? Yang amin Bu Desi doang. Ya, gitu. Tunjukkan kasih mesra yang sudah Tuhan contohkan kepada kita di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada. Dengan tetap menjaga kewaspadaan dari hati, agar dari hati kita tidak keluar yang jahat-jahat. Kasih mesra kalau hati kita jahat, enggak bakal bisa. Itu kata Tuhan Yesus. Matius itu garisnya merah, warna tulisannya merah. Kasih mesra sejati dari Tuhan. Dan pasti bisa kita wujudkan kalau kita selalu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Terakhir 1 Yohanes 2 ayat 6, Bu Penatua.
1 Yohanes 2 ayat 6. Ini dia. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa salah satu kata Tuhan Yesus? Aku lemah lembut, ya, tapi juga Tuhan Yesus tegas. Ranting yang tidak berbuah dibersihkan dulu. Dibersihkan masih tetap tidak mau, potong, kumpulkan, lempar ke dalam api. Kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Rohul Kudus buat hikmat-Mu. Hamba-Mu pasti tidak sempurna. Kiranya sempurnakan firman yang sudah hamba-Mu beritakan. Hikmat-Mu yang menyempurnakan Roh Kudus. Kuasa-Mu Roh Kudus yang memeteraikan firman yang sudah hamba-Mu beritakan dengan tidak sempurna, agar firman yang hadir dalam hati semua jemaat-Mu Tuhan menjadi sempurna, menjadi kekuatan, bahkan menjadi rema, mengendalikan hidup kami semua Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang-orang yang penuh kasih mesra, baik di dalam keluarga, dalam anggota jemaat, maupun dimanapun marketplace yang Kau tempatkan kami. Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa kekuatan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, karena Engkau-lah penolong sejati kami. Roh Kudus, kami tidak mampu mempunyai kasih mesra kalau bukan karena Engkau sang penghibur sejati bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Sepertinya kita harus sering-sering mengundang Bapak Pendeta Gembala untuk bisa kasih firman kepada kita. Kita tunggu di ibadah untuk firman yang Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan memberkati Gembala Kiko Pendeta yang memberikan firman kepada kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan, dan biarkan Tuhan memberikan berkat yang tercurah pada beliau. Amin, amin. Setiap pelayanan juga memberkati setiap orang jemaat. Ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan melalui. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik pada malam hari ini persembahan, kiranya Tuhan boleh memakai persembahan ini di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih dan perintah Tuhan. Kami bersuka cita untuk memberikan persembahan ini. Ya Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat dulu. Yesus, tiada tersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Kita bersaudara dalam Yesus, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Ada sukacita. Secara khusus untuk keluarga Henry Sinaga yang berbahagia, dan secara khusus lagi untuk pahopu kami Sanesa Boro Sinaga yang sudah Tuhan percayakan untuk menikmati umur yang baru yang Tuhan karuniakan. Dan kami yakin walaupun umurnya bertambah bukan berarti angka itu akan berkurang, tapi Tuhan akan memperpanjang umur Sanesa. Amin. Sehingga Sanesa mengalami umur panjang, dan umur panjang Tuhan percayakan pasti di dalam ulang tahunnya pertambahan umur yang baru ini Tuhan sudah perlengkapi dengan berbagai berkat dan kasih karunia Tuhan yang baru yang Tuhan turunkan buat Sanesa.
kesehatan Tuhan anugerahkan, dijauhkan daripada sakit penyakit, kepintaran, kepribadian, karakter yang baik, terlebih roh takut akan Tuhan boleh tetap tinggal di dalam Sanesa. Amin. Sehingga Sanesa boleh mengalami tumbuh kembang yang sempurna secara roh, jiwa, dan tubuhnya. Ya Tuhan Yesus. Dan pasti Sanesa menjadi pribadi yang berkualitas, dan dia akan hidup diberkati dalam segala hal karena Tuhan Yesus Kristus yang mengawali hidupnya sejak kecil bahkan sampai dengan kesudahannya. Biarlah berkat yang berasal daripada Allah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan terus memelihara Sanesa mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak di surga, pertama-tama kami mengucap syukur dalam ibadah ini karena Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kami dan kami sungguh terberkati melalui ibadah ini. Dan terima kasih juga yang kedua, kalau Tuhan sudah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Gembala GKUI Petra yang Bapak. Kami sudah sangat diberkati melalui firman Tuhan, dan biarlah kami boleh saling memuji satu dengan yang lain dengan tulus ya Bapa, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan hal yang demikian. Ya Tuhan Yesus. Walaupun Salomo dalam hal ini seakan-akan bertemu sebelah tangan, tetapi kami yakin pujian dan doa daripada Raja Salomo tulus dari hatinya ya Bapa. Ya Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga harus terus merendahkan diri satu dengan yang lain. Jiwa besar ya Bapa, saling memuji, saling menghargai, saling menghormati, yang keluar dari hati dan yang paling dalam yang atas dasarnya daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala GKUI Petra. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, Tuhan selesaikan segala bermacam masalah jika mungkin mengalami baik masalah jemaah, pelayanan dan lain-lain ya Bapak. Masalah rumah tangga kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam campur tangan pasti Tuhan berikan kemenangan. Amin. Dan berkat-berkat yang luar biasa untuk Gembala GKUI Petra. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga juga kami bersyukur kalau pada hari ini NPD sekaligus kebaktian keluarga yang jadi tuan rumah adalah keluarga Bapak Henry Sinaga. Kami bersyukur untuk kesaksian yang luar biasa. Mereka semua dalam keadaan sehat, bahkan kehidupan mereka adalah menjadi saksi, menjadi contoh kebenaran bagi keluarga, supaya seluruh keluarga Opung Pandapotan boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, menjadi keluarga Allah yang bersepakat menjadi keluarga yang melayani, keluarga yang memuliakan nama Tuhan, keluarga yang mau bertekuk lutut hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kami yakin satu saat Tuhan akan bawa seluruh keluarga koparan daripada Opung Pandapotan, sehingga mereka semua mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan ya Bapa selagi waktu Tuhan berikan. Inilah kesempatan mereka untuk bertobat, untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga mau berdoa secara khusus untuk yang sakit, yang sesudah perawatan sudah sakit ya Bapak, yang koma, yang berumur. Dan saat ini pertama-tama kami berdoa khusus untuk Bapak Hutagalu, Bapak Rafael yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk dapat menyembuhkan atau mengangkat sakit penyakitnya Bapak. Dan kami yakin kalaupun sudah dirawat rumah sakit dengan obat-obatan yang sudah diberkati, kami yakin melalui obat-obatan yang diberkati Tuhan, Bapak Rafael sudah sembuh. Ya Tuhan Yesus. Seutuhnya dokter di atas skala dokter saat ini juga sudah menjamah menyempurnakan kesembuhannya, dan Bapak Rafael boleh kembali sehat, segar, bugar kembali, dan dapat ada sebagaimana ada beraktivitas tanpa ada gangguan daripada kelemahan fisik. Juga untuk Mama Rafael yang juga sakit ya, demam juga keturunan file ya Bapak, kami yakin kesembuhan sempurna Tuhan sudah karuniakan ya Bapak. Dan untuk Rafael juga Tuhan
Tuhan berikan kesehatan sempurna, mengingat hari Jumat kami semua akan sama-sama bersuka cita menikmati hadirat Allah di alam terbuka, mengalami retreat atau menyendiri dengan Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan ya Bapa, dan jauh daripada segala aktivitas keduniawian. Terima kasih Bapa di surga. Dan yang kedua, kami berdoa juga untuk Om pada Kota Boru. Pasca dirawat di rumah sakit, kami yakin kalau ada keluhan batu empedu, saat ini kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau batu itu mengganggu, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin kuasa Tuhan Yesus Kristus saat ini Tuhan hadir dan menjamah pada Kota Boru, sehingga apa yang dianalisa melalui USG ya Bapak, dan kami menghargai pendapat dokter karena itu adalah ilmu atau disiplin ilmu daripada dokter. Tapi kami punya dokter di atas segala dokter yang sanggup memberikan kesehatan sepenuhnya, seutuhnya, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit termasuk batu empedu diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada dokter menjadi sehat dan tidak akan sakit-sakit. Ya Tuhan Yesus. Kepada Allah ya Bapa, rupanya Tuhan karuniakan kepada kota, pasti masih akan Tuhan izinkan melihat anak cucunya berbahagia. Amin. Dan penyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Aloho ya Bapak, untuk Angga yang boleh mendengar mereka juga bertiga kena flu ya Bapak. Dan kami yakin kalau saat ini mereka sudah mengalami pemulihan, kami yakin Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dokter di atas segala dokter saat ini juga telah turun tangan menjamah Bapak Aloho, Ibu Aloho, Angga juga, Angga cucu kami, Aloho kami ya Bapak. Atas jamaah Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan sudah menyempurnakan kesehatan mereka. Ya Tuhan Yesus. Mereka boleh mengikuti retreat bersama. Mereka semua sudah dalam keadaan sehat, amin, semangat, dan tidak terganggu oleh kelemahan fisik. Juga kami berdoa untuk semua kekasih-kekasih kami yang masih ada kelemahan tubuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan boleh mengembalikan kekuatannya. Amin. Yang memiliki pergumulan walaupun tidak diucapkan dalam kata, kami yakin Tuhan sanggup menilik satu persatu dalam pergumulan kami. Beratnya hati kami, di mana kami bagaimana cara menyelesaikan pergumulan, tapi saat ini Tuhan hadir mau melepaskan. Ya Tuhan Yesus. Daripada segala pergumulan, mau turun tangan mengangkat beban kami ya Bapa. Amin. Bahkan Tuhan akan melegakan hati kami yang menyesal karena persoalan. Ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Persoalan apapun seberat-beratnya sampai sekecil-kecilnya, atau sekecil-kecilnya sampai seberat-beratnya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Kau Tuhan. Dan berakhir pada kemenangan. Yang terpenting kami tetap setia, tekun, dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup kami. Ya Tuhan Yesus. Dia akan berjalan di depan kami untuk menyelesaikan segala persoalan kami. Pada hari ini juga kami yakin tidak ada seorang pun yang terlewat dari lawatan Tuhan. Kami semua sudah jamah dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk keberangkatan di trek jemaat, keluarga jemaat pada hari Sabtu subuh ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi segala sesuatunya. Seluruh jemaat yang berangkat Tuhan melengkapi dengan kesehatan fisik, amin, semangat jiwa, dan roh yang menyala-nyala. Sehingga ketika kami retreat bersama keluarga jemaat ya Bapak, mereka semua dalam keadaan sukacita, amin, merasa boleh dalam keadaan sehat, dan hati yang memuji Tuhan ya Bapak, sehingga kami boleh mendapatkan berkat khusus dalam retreat bersama keluarga. Ya Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin walaupun masih ada yang mau ikut ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakin keberangkatan kami dari awal keberangkatan sampai tiba di tempat, sepanjang acara, bahkan sampai kembali ke rumah masing-masing di tempat ini ya Bapak, semua dalam keadaan sehat. Amin. Satu apapun. Amin. Mereka mempunyai sesuatu yang baru, berkat yang baru, amin, semangat yang baru ya Bapak. Bahkan kami yakin doa-doa kami panjatkan di alam terbuka di sana ya Bapak. Tuhan juga membuka tingkat-tingkat ya Tuhan Yesus, dan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Malaikat Tuhan yang akan mengawali awal daripada keberangkatan
seluruh keluarga jemaat yang akan retreat ya Bapak. Dan sampai pula malaikat Tuhan juga mengawal, bahkan di sepanjang melakukan baik acara bebas, permainan atau ibadah, malaikat Tuhan mengawal, menjaga kami ya Bapak, sehingga semua dalam keadaan selamat dan pulang dalam keadaan baik. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Sebagai ungkapan syukur kami yang nyata dalam ibadah ini, persembahkan pada Tuhan seberapapun itu, Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Ya Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan, dan di dalam pemeliharaan Roh Kudus, inilah yang akan memelihara kehidupan saudara dan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan